Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusul Putra. Nama saya Muhammad Romadhoni, kelas 12 IPS 2. Saya Nanda Mariska dari kelas 12 IPS 2. Persamaan dasar akuntansi adalah rumus dasar yang menunjukkan keadaan keuangan perusahaan dan menjadi dasar proses akuntansi selanjutnya, hingga penyusunan laporan keuangan. Setiap kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan masalah uang perlu dicatat, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal, karena kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi perkembangan perusahaan ke depannya. Dalam persamaan dasar akuntansi, aktiva selalu disertai dengan pasifa. Dengan kata lain, seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan memiliki sumber pembelanjaan kekayaan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama itu ada aktiva atau aset atau juga harta. Ketiga itu memiliki arti yang sama, yaitu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini kita akan membahas tentang aset. Aset itu dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar yang terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Dan yang kedua itu aset tetap, yang dimana aset tetap itu terdiri dari berwujud dan tidak berwujud. 2. Liabilitas atau hutang atau kewajiban. Jadi, hutang terdiri dari A. Hutang jangka pendek, B. Hutang jangka pemilik, 3. Kuitas atau modal pemilik. Jumlah kekayaan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu setoran pemilik, pengambilan pribadi, pendapatan, dan beban. Bentuk persamaan dasar akuntansi, aktiva sama dengan pasifa. Pasifa terdiri dari liabilitas atau utang dan ekuitas atau modal. Jadi bentuk persamaan dasar akuntansi bisa kita buat sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset sama dengan kewajiban plus modal. Harta sama dengan utang plus modal. Di sini saya mempunyai tabel contoh tabel persamaan dasar akuntansi. Ini adalah contoh tabelnya. Di sini bisa dilihat di kolom pertama itu ada tanggal. Untuk mengisi kolom tanggal itu harus urut ya, dari 1 sampai dengan 30. Jadi transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ditulis secara berurutan, tidak boleh diacak. Untuk kolom aset dibagi menjadi 4 akun, yaitu akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, dan akun peralatan. Jadi kolom-kolom tersebut disebut dengan akun ya. Yang pertama itu kas. Kas itu kalau sehari-hari itu disebut dengan uang ya, atau enggak duit. Nah, kas itu ada yang di tangan atau kas kecil, dan ada juga yang di bank atau disebut juga dengan kas besar. Kemudian selanjutnya piutang. Piutang ini beda dengan utang. Kalau piutang, orang berhutang pada kita, sedangkan utang kita berhutang kepada orang. Selanjutnya perlengkapan juga beda dengan peralatan. Kalau perlengkapan itu yang habis pakai, sedangkan peralatan itu yang tahan lama. Untuk kolom pasifa terdiri dari kewajiban atau utang atau ekuitas atau modal. Nah, di sini semua transaksi yang bersifat kredit itu pencatatannya di utang, sedangkan semua transaksi tunai itu pencatatannya di ekuitas atau modal. Perlu juga diingat ya, untuk pencatatan akuntansi itu harus balance antara aktiva, kolom aset dengan pasifa, kolom kewajiban dan utang. Jika saldo aset dengan saldo kewajiban ditambah ekuitas tidak sama, artinya ada yang salah dengan pencatatan akuntansi yang kita lakukan, sehingga harus dikoreksi ulang.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.